Selamat malam, salam sukses luar biasa untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, Signia Research yang merupakan bagian dari keluarga besar 52 Group mulai menggunakan video, konsep video yang akan kita sharing melalui YouTube untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang masuk ke dalam email melalui admin@52group.com. Dan kalau Bapak Ibu lihat pada hari ini juga menambah analis fundamental, yaitu Ibu Feni Wijaya, untuk membantu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas mengenai pertanyaan yang telah masuk ke dalam email admin kami, yang menanyakan mengenai momentum Adaro dan BRPT. Dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah momentum kenaikan saham Adaro dan BRPT masih akan terus berlanjut? Ya, jika saya hold saham ini untuk bulanan, potensi peluangnya bagaimana? Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk pengirim atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Oleh sebab itu, mari kita bahas satu persatu kedua saham tersebut. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, pada saat saya membuat video ini, tertanggal 19 Juli 2017, kalau kita lihat untuk pergerakan Adaro, hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekali. Namun pada akhir sesi 2 mulai mengalami terjadi koreksi. Dan boleh saya katakan hari ini untuk Adaro melewati dua level psikologis sekaligus, yaitu di level 1700 dan 1800. Jadi cukup wajar kalau misalnya pada waktu sesi kedua terjadi koreksi atau sedikit mengalami pelemahan. Dan ini biasanya terjadi pada waktu harga saham melewati level psikologis atau seringkali saya sebut dengan istilah angka bulat seperti itu. Contoh seperti 1700 atau 1800. Oleh sebab itu melihat pergerakan Adaro hari ini dan secara historis seperti itu, ya, saya menyimpulkan bahwa secara bulanan saya melihat Adaro ini masih mengalami momentum yang sangat baik sekali, dikarenakan harga batu bara yang masih cenderung mengalami penguatan, dan saya melihat secara time frame jangka panjang untuk Monli nampaknya masih ada peluang untuk mengalami kenaikan, dan momentumnya adalah harga batu bara, peluangnya saya juga melihat masih sangat terbuka lebar. Secara weekly, saya juga melihat untuk jangka menengah, ya, jadi saya membagi monthly itu untuk jangka panjang, kemudian weekly juga untuk jangka menengah, dan daily itu untuk jangka pendek. Untuk weekly, saya melihat bahwa Adaro juga memiliki peluang untuk masih tetap mengalami penguatan. Namun kalau kita lihat secara daily, dengan kenaikan hari ini, saya melihat ada potensi untuk koreksi sehat. Ya, karena kalau kita lihat secara time frame, monthly-nya sangat mendukung, weekly-nya sangat mendukung, ya. Jadi seharusnya kita tidak takut untuk jangka yang lebih panjang, ya, baik itu mingguan ataupun jangka panjang. Jadi sangat wajar sekali kalau misalnya terjadi kenaikan di saham Adaro, yang sekali lagi saya ulang, hari ini melewati dua level psikologis, wajar kalau terjadi koreksi sehat, seperti itu. Ya, namun tetap dengan kecenderungan untuk mengalami penguatan.
Dan saya lihat pergerakan Adaro pada hari ini juga meninggalkan fondasi yang kuat sebetulnya untuk Adaro. Dan saya belum melihat ada tanda-tanda untuk eh, awal dari uptrend ini kemudian menjadi downtrend, saya belum lihat. Kalau koreksi sehat ya, tapi untuk menjadi downtrend belum, karena saya melihat fondasi kenaikan Adaro ini cukup kuat sekali. Ya, bahkan mulai dari level 1.700, kemudian hingga ke level 1.600, seperti itu, ya saya melihat sangat bagus sekali. Tentunya detail selalu saya bahas melalui program BEST, ya, Becoming an Expert in Stock Trading. Oleh sebab itu, demikian pemaparan dari saya untuk saham Adaro. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu adalah muncul mengenai saham Barito Pacific. Nah, kalau saham Barito Pacific hari ini sedikit melandai, kemudian beberapa hari terakhir juga mengalami kenaikan yang signifikan, dan itu cukup bagus. Bagi saya, bisa jadi ini merupakan potensi kenaikan untuk lebih tinggi lagi. Ya, namun setelah saya lihat beberapa hari terakhir mengalami penguatan, cukup wajar kalau terjadi koreksi sehat terlebih dahulu. Dan ketika saya melihat secara time frame, juga sama dengan Adaro, ya. Jadi secara monthly saya melihat kecenderungan untuk tetap naik. Kemudian secara weekly saya juga melihat tetap naik. Ya, daily saya lihat perlu untuk sedikit koreksi sehat saja. Dan sama dengan Adaro, kenaikan Barito ini juga memberikan fondasi yang relatif kuat untuk kenaikan yang berikutnya. Sehingga sekali lagi saya simpulkan Barito Pacific wajar kalau terjadi koreksi sehat, tetapi ini akan lebih cenderung untuk kenaikan yang berikutnya. Dan seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Feni Wijaya sebelumnya, bahwa setelah melakukan stock split, seharusnya Barito Pacific ini memang lebih liquid. Ya, dan ini juga merupakan sentimen positif seperti itu. Saya melihat berdasarkan time frame, berdasarkan pergerakan sampai dengan hari ini, ya, kecenderungan Barito Pacific untuk tetap mengalami kenaikan masih sangat terbuka lebar. Ya, jadi kalau misalnya terjadi koreksi di Barito, Bapak Ibu sekalian boleh mulai mengakumulasi, karena saya melihat time frame lebih panjang masih sangat positif sekali. Tentu saja untuk plan, ya, untuk plan lengkap meliputi stop, entry, target, ya, belum bisa saya berikan karena untuk plan kami sudah memiliki program sendiri. Yang tadi saya sebut yaitu adalah BEST, Becoming an Expert in Stock Trading. Ya, namun saya harap dengan adanya tambahan informasi atau layanan baru kami untuk Bapak Ibu sekalian, setidaknya bisa memberikan gambaran yang sekiranya berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, tentu saja pemaparan tersebut merupakan analisa menggunakan metode demand dan supply yang dikembangkan oleh Signal Research, dan tetap keputusan berada di tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam.